Baik, pidato akan saya mulai dengan 3, 2, 1. Finals, rekan-rekan sekalian, saya Wiwit Isartuti sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah pada mosi Dewan ini setuju terhadap pembatasan konsumsi gula pada anak. Dewan juri sekalian, di sini saya sangat menyetujui mosi kita kali ini atas beberapa alasan dan juga latar belakang yang kemudian melandasi mengapa saya setuju dengan mosi ini dan saya bangga berdiri menjadi tim pemerintah. Di sini terlebih dahulu akan saya jabarkan mengenai definisi-definisi yang saya temukan pada kata kunci yang ada di mosi kita pada hari ini. Kita memiliki 4 kata kunci, yaitu pembatasan, konsumsi, gula, dan juga anak. Baik, memasuki yang pertama, definisi dari pembatasan. Di mana pembatasan ini kita definisikan sebagai suatu syarat atau ketentuan dalam melakukan sesuatu untuk tidak melampaui ambangnya atau batasnya, atau juga bisa kita kategorikan dalam takarannya. Kemudian, konsumsi. Konsumsi ini adalah suatu tindakan individu ataupun kelompok yang memiliki tujuan untuk mengurangi atau juga menghabiskan daya guna dari suatu benda, baik berupa barang maupun jasa. Selain itu, tindakan dari konsumsi ini juga bisa berguna untuk memenuhi kepuasan diri individu itu secara langsung. Kemudian definisi yang ketiga adalah gula, di mana gula adalah suatu karbohidrat sederhana yang menjadi sumber energi dan juga komoditas perdagangan utama di banyak sekali negara ataupun juga wilayah. Gula ini banyak sekali diperdagangkan dalam bentuk kristal sukrosa padat, di mana gula ini kerap kali kita kenal dengan gula pasir. Selain itu, gula juga digunakan untuk mengubah suatu rasa, rasa apapun, baik itu pahit, hambar, tawar, dan lain sebagainya, menjadi suatu rasa yang baru, yaitu rasa yang manis. Dan juga hal ini bisa ditambahkan dalam makanan, minuman, cemilan, permen, dan lain sebagainya, seperti itu. Dan kemudian ada definisi yang keempat, yaitu adalah anak. Di mana anak ini kami kategorikan atau kami karakteristikan sebagai seseorang individu yang dianggap belum dewasa atau pada kasus tertentu memiliki parameter di bawah 18 tahun. Ini kembali lagi kepada kebijakan di berbagai wilayah, negara, dan apapun itu. Namun, pada mosi kali ini, kami sebagai tim pemerintah berhak memberikan batasan bahwasanya anak yang kami anggap ini adalah seorang individu yang memiliki usia di bawah 18 tahun. Lalu, mengapa kemudian kami dari tim pemerintah sangat setuju dan mendorong adanya pembatasan konsumsi gula pada anak? Berikut mengapa kami menyatakan keberpihakan kami kepada tim pemerintah. Pertama, kita harus tahu bahwasanya sebagian besar anak-anak ini sangat menggemari sesuatu yang manis, mau itu makanan, cemilan, minuman, dan lain sebagainya. Mereka cenderung akan menghindari adanya buah-buahan, menghindari sayur-sayuran, karena dalam benak mereka, makanan itu tidaklah semanis permen, tidaklah semanis gulali, tidak semanis minuman kemasan, atau susu kotak, dan lain sebagainya. Sehingga mereka cenderung menjauhi makanan-makanan yang seharusnya dibutuhkan oleh tubuh mereka untuk bisa, berkembang, bertumbuh dengan baik seperti itu. Sehingga mereka lebih menggandrungi makanan-makanan yang manis menurut lidah mereka, seperti itu. Dan cenderung makanan-makanan manis ini dikonsumsi secara berlebihan karena kebanyakan anak akan menggunakan segala daya upaya untuk bisa memenuhi keinginan mereka dalam pemenuhan kepuasan mereka terhadap konsumsi gula atau konsumsi manis, seperti itu. Nah, kemudian apa sih yang bisa membuat anak ini sebegitunya menginginkan makanan manis di hari-harinya? Ini biasanya kita bisa tarik dari kebiasaan-kebiasaan konsumsi mereka yang tidak sehat di keluarganya ataupun di lingkungannya, seperti itu. Adanya iming-iming dari orang tua yang ingin ketika mereka menangis atau mereka tantrum, kemudian diiming-imingi lollipop dan lain sebagainya, atau diiming-imingi, minuman kemasan, diiming-imingi gulali yang bentuknya sangat menarik, warnanya sangat menarik mata anak-anak, dan juga rasanya sangat manis, yang disukai oleh anak-anak, seperti itu. Nah, sehingga daripada itu, mereka
tentunya akan jauh lebih tertarik daripada diminta untuk mengkonsumsi sayuran ataupun buah-buahan yang menjadi sumber utama gizi dan juga vitamin bagi diri mereka, seperti itu. Nah, adanya hal-hal ini juga dipengaruhi oleh sifat adiktif yang ada pada gula, seperti itu. Karena berdasarkan penelitian, gula ini, mmm memiliki suatu sifat adiktif yang mana suatu studi telah mengungkapkan bahwasanya gula ini bisa memengaruhi otak seperti halnya dengan banyak obat yang disalahgunakan, narkoba dan lain sebagainya yang memiliki, sifat adiktif. Sehingga ketika kita tidak mengkonsumsi gula lagi pada satu waktu tertentu, maka kita akan cenderung mencari-cari, "Saya belum puas dengan hari ini, apa yang kurang dengan hari ini?" Dan inilah yang kemudian terjadi pada anak-anak. Dan kenapa kita harus membatasi hal ini? Karena kembali lagi, sesuatu yang berlebihan dilakukan ataupun dikonsumsi itu tidaklah baik bagi kehidupan kita, termasuk kelebihan dalam mengkonsumsi gula. Kelebihan dalam mengkonsumsi gula bagi anak-anak ini akan mengakibatkan mereka bisa mendapatkan dampak negatif, yaitu mereka bisa mendapatkan penyakit diabetes pada tipe 2 dan juga mereka bisa cenderung mendapatkan penyakit obesitas, di mana ketika suatu kadar gula dalam darah ini berlebihan dalam jangka panjang, maka hal ini bisa memicu 2 penyakit yang luar biasa ganasnya di tubuh seorang anak. Sehingga dengan itu, kami sebagai tim pemerintah sangat setuju dengan adanya pembatasan konsumsi gula pada anak ini untuk menghindarkan anak-anak generasi bangsa kita yang kita harapkan, yang sangat kita impikan untuk bisa berjaya di masa produktif mereka nanti dalam 10, 20 tahun ini, agar mereka tetap sehat, mereka tetap bugar, dan mereka tetap baik. Selain itu tujuan kami adalah menginginkan adanya, tekanan atau pressure agar angka diabetes dan obesitas pada anak-anak, pada remaja, pada anak-anak di bawah usia 18 tahun ini bisa turun. Karena pada saat ini status quo kita menyatakan banyak sekali anak-anak dan remaja yang kemudian mereka itu mengidap penyakit diabetes dan juga obesitas. Ketika anak-anak tumbuh dewasa dengan sehat dan dengan baik, maka mereka bisa memiliki kehidupan yang lebih sehat nantinya di masa depan. Maka dari itu, sekali lagi saya sampaikan bahwa saya sangat setuju dengan mosi kita pada hari ini. Terima kasih.